harus disikapi? Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Pak Zainuddin, saya titip mobil ya, silakan. Waktu mobil diambil, kacanya pecah, knalpotnya hilang, bempernya penyok, yang nitip marah. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Allah cuma tidak bilang, Zainuddin, aku titipkan ini jabatan dai kepadamu. Hamzahas, aku titipkan ini jabatan wakil presiden kepadamu. Megawati, aku titipkan ini jabatan presiden kepadamu. Titipan, bukan milikmu. Jangankan jabatan, jangankan harta, ruh yang menyebabkan kita hidup ini sekadar hak guna pakai, tidak punya sertifikat hak guna pakai, kapan yang punya mau ambil? La haula wala quwata illa billah. Titipan tidak harus dijaga baik-baik. Makanya biarkan presiden jadi presiden, biarkan wakil presiden jadi wakil presiden. Maksudnya apa? Presiden itu tidak punya anak, yang punya anak Megawati. Saya khawatir kalau presiden punya anak, nanti anak presiden ikut ngacak-ngacak negara jadi warga istimewa seperti pengalaman yang lalu. Yang kedua, titipan itu tidak boleh bikin orang sombong. Betul? Orang datang ke rumah saya, Pak Zainuddin, titip mobil ya. Mangga. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Woi, ada mobil, bagus. Mobil orang lain, kamu cuma dititipi, kenapa sombong? Dititipi pangkat, sombong, arogan. Itu bukan milikmu. Titipan, diberikan harta, sombong, itu bukan milikmu. Itu titipan. Kenapa mesti sombong? Inilah nilai dasar keimanan ini. Dan sebagai kader, saya sering bilang kalau pengarahan kepada DPW, kader itu ada 3 macam. Ada kader penerus, ada kader tunggu terus, ada kader terus menerus. Ketiga hal ini mencerminkan kondisi. Ada kader penerus. Nah, ini kondisi sehat, Pak. Demokrasi berjalan di tubuh organisasi. Orang-orang serakah nggak ada. Patah tumbuh, bahkan belum patah sudah berganti. Bukan nu eta keneh. Sudah 7 periode jadi anggota DPR nggak mau turun-turun. Liar. Lain nu eta keneh. Kader berjalan, organisasi menggelinding. Ini namanya kader penerus. Saya suka merenung. Kita ini 4 kali punya presiden. Semua berakhir dengan su'ul khotimah. Dari segi politik. Apa tidak bisa pemimpin-pemimpin kita itu menikmati hari tuanya dengan tenang, jauh dari hujatan, tetap dalam anggukan dan simpati rakyat? What's wrong? 4 kali punya presiden, semua berakhir su'ul khatimah. Yang 2 kelamaan, yang 2 sebentar benar. Bung Karno 20 tahun mimpin Indonesia, Pak Harto 32 tahun, Pak Habibie 2 tahun.
What's wrong? Ternyata memang pemimpin yang baik bukan hanya tidak bermasalah di masanya, tapi tidak meninggalkan masalah sesudahnya. Jangan meninggalkan bom waktu. Ya, di zaman Pak Harto kita nggak banyak mengalami masalah. Sesudahnya macam-macam masalah. Ini kan bom waktu. Hadirin yang saya hormati, kenapa kita nggak belajar dari Lee Kuan Yew, bagaimana dia mempersiapkan Goh Tok Chong? Kenapa kita tidak belajar dari siapa di Afrika itu, Nelson Mandela? Bagaimana walaupun segala macam dia membatasi diri, dia siapkan generasi berikutnya supaya ada kader penerus. Ketika kadernya kader penerus, organisasi sehat, demokrasi jalan. Itu kader pertama, kader